Selamat datang di channel Vlog Marcel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan aktifkan notifikasinya. Selamat menonton. Bab 35. Tidur berdua. Aku mencintaimu. Maafkan aku yang tidak bisa menjagamu dengan baik hingga kamu terluka sampai seperti ini. Tapi percayalah, aku akan membalasnya melebihi lukamu saat ini, ucap Devan mengangkat sebelah sudut bibirnya. Kamu tidak perlu balas dendam padanya. Aku tidak ingin mempunyai beban karena melukai seseorang. Jika kamu melukai Randa, lalu apa bedanya kau dengan dia? Tanya Catherine. Jelas beda, dia melukaimu karena kebodohannya, sedangkan aku hanya ingin membalas rasa sakit hati wanita yang kucintai, ucap Devan. Sebesar itukah cintamu padaku? Tanya Catherine. Padahal kamu sudah tahu kalau aku hanyalah perempuan kotor, lanjut Catherine seraya menundukkan kepalanya. Devan menangkuk pipi Catherine dengan menegakkan kepalanya yang tertunduk. Kamu tidak kotor, hanya saja nasib baik tidak memihak padamu, tapi percayalah bahwa setiap kesedihan pasti akan ada kebahagiaan yang menunggu, ucap Devan tersenyum. Apa kebahagiaanku adalah kamu? Tanya Catherine menatap sorot mata Devan. Devan tersenyum. Aku tidak tahu itu. Yang tahu apa dan siapa kebahagiaan itu hanyalah kamu sendiri, bukan orang lain, ucap Devan. Pria itu berdiri, lalu melangkah menuju meja rias dan mengambil sisir untuk merapikan rambut Catherine yang berantakan. Setelah itu, Devan duduk di belakang Catherine, lalu menyisirnya perlahan. Catherine tersenyum menerima perlakuan baik dari pria itu. Dev, apa aku boleh mencintaimu? Tanya Catherine tersenyum. Devan terkejut mendengar ucapan Catherine. Apakah aku tidak salah dengar? Tanya Devan. Tidak. Aku sudah bosan mencintai orang yang hanya bisa menyakitiku. Aku ingin bahagia, ucap Catherine untuk meyakinkan pria itu. Jika benar kau mau mencintaiku, maka aku segera akan membantumu supaya lekas lepas dari suami kejammu, ucap Devan. Terima kasih, Dev, ucap Catherine tersenyum. Devan membalas senyuman Catherine. Setelah itu, ia meletakkan sisirnya di atas nakas. Tidurlah. Titah Devan seraya membaringkan tubuh Catherine perlahan, lalu menyelimuti tubuh wanita itu dengan perasaan penuh cinta. Aku pulang dulu, Perikan, pamit Devan. Pria itu tersenyum seraya beranjak dan hampir melangkah untuk keluar dari kamar tersebut. Namun, Catherine memegang pergelangan tangan Devan dan menatap tubuh pria itu dari belakang. Temani aku malam ini, pinta Catherine dengan nada memohon. Devan balik badan, ia tersenyum mendengar permintaan wanita yang dicintainya tersebut. Baiklah, aku akan tidur di sofa malam ini, ucap Devan. Tidak, aku ingin tidur dalam pelukanmu, ucap Catherine memohon. Apa itu artinya kita akan tidur di ranjang yang sama? Tanya Devan. Catherine tersenyum. Iya, kita hanya sebatas tidur bersama dan tidak melakukan hal apapun, ucap Catherine tersenyum tipis. Baiklah, ucap Devan dengan kebahagiaan yang teramat. Setelah itu, Devan pun beranjak, lalu tidur di samping wanita itu. Catherine balik badan, lalu menatap orang yang akhir-akhir ini bisa melupakan kesedihannya, hanya dengan melihat senyum yang terbit dari bibir pria itu. Devan pun tersenyum melihat tatapan Catherine, lalu mengambil kepala wanita itu dan membawanya dalam pelukan pria tersebut. Catherine juga merasa sangat nyaman saat bersama pria itu, meskipun ia merasa ada yang menjanggal karena Devan hanya selingkuhan bukan suami. Setelah beberapa saat, Catherine memejamkan mata, akhirnya ia benar-benar terlelap dan tidur dengan lengan Devan yang menjadi bantalan. Aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar mencintaimu meskipun tanpa alasan, gumam Devan dengan senyum yang mengembang. Pagi harinya, Catherine terbangun karena silau mentari yang mengganggu tidurnya. Catherine pun duduk dan berdiri hendak melangkah menuju kamar mandi. Namun, wanita itu melihat sesuatu di atas nakas. Ia tersenyum saat menemukan selembar kertas.
ia dapat menebak bahwa isi dari kertas itu adalah pesan dari pria yang bisa membuat kesedihannya menghilang hanya dengan melihat senyumannya. "Devan," gumam Catherine dengan senyum yang mengembang. Lalu, wanita itu membuka kertas itu. Ternyata tebakannya benar bahwa Devanlah yang meletakkan selembar kertas tersebut. "I love you, my angel. Aku pulang dulu. Kamu tidak perlu masuk kerja hari ini. Istirahatlah yang cukup. Aku sudah mengirim asisten rumah tangga ke rumahmu." Isi pesan dari pria itu. "Devan, andai saja kamu suamiku, pasti aku bahagia dan tidak akan menderita seperti ini." Gumam Catherine tersenyum seraya menatap surat dari Devan. Setelah itu, Catherine beranjak melangkah ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Wanita itu terus mengembangkan senyumnya mengingat perlakuan manis Devan. Catherine tersenyum karena melihat di depan pintu kamar mandi tersenyum padanya sambil bersedekap dada, lalu merentangkan tangannya dengan senyum yang mengembang. Catherine pun lari untuk menghampiri pria itu. Namun, saat sampai di depan pintu kamar mandi tersebut, ternyata tidak ada Devan. Yang ia lihat hanyalah bayangan pria itu. Catherine hanya tersenyum. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Yang ia rasakan hanyalah nyaman, aman dan tenang saat di dekat pria itu. Catherine membuka pintu kamar mandi dengan senyum yang tak kunjung memudar. Lalu, ia menutupnya kembali dan bersandar di balik pintu kamar mandi tersebut seraya memegang dadanya karena detakan jantungnya yang tidak normal. "Ada apa denganku? Apa iya, aku mulai mencintainya?" tanya Catherine pada dirinya sendiri. "Tidak mungkin," ucap Catherine seraya menggeleng-gelengkan kepalanya dengan senyum yang tak kunjung memudar. Akhirnya, Catherine melanjutkan kegiatannya dan membersihkan diri. Setelah itu, Catherine sudah rapi dengan baju kerjanya. Ia keluar kamar. Namun, ada seseorang yang berdiri di depan pintu kamar wanita itu seraya berdiri dengan membawa nampan. "Kamu siapa?" tanya Catherine seraya mengerutkan kening. "Saya ditugaskan untuk menjaga Anda, Nyonya. Tuan Devan berpesan pada saya bahwa Nona harus sarapan pagi ini. Jika tidak maka saya akan dipecat." Ucap pembantu itu seraya menundukkan kepalanya. Catherine melebarkan mulutnya. "Masa Devan seperti itu, sih?" tanya Catherine menatap sang pembantu penuh tanya. "Benar Nona, aku ditugaskan untuk melayani kebutuhan Nona atas perintah Tuan Devan," ucap pembantu itu. "Baiklah, aku akan sarapan," ucap Catherine seraya kembali ke kamarnya dan melangkah menuju sofa. "Lain kali Nona tidak perlu membersihkan kamar, karena itu sudah menjadi tugasku," ucap pembantu itu. Catherine merebahkan tubuhnya di sofa tanpa menjawab pembantu itu. "Duduklah. Kita makan bersama," titah Catherine. "Maaf, Nona. Kita tidak sebanding dan tidak pantas untuk makan bersama dengan Anda, Nona," jawab pembantu itu. "Kalau begitu, aku langsung berangkat tanpa sarapan," ucap Catherine seraya beranjak dari tempat duduknya. "Baiklah, Nona," ucap pembantu itu datar. "Silakan Anda makan terlebih dahulu. Saya akan mengambil sarapannya setelah Anda," ucap pembantu itu. "Oke," jawab Catherine. "Nama kamu siapa? Sepertinya kita seumuran," tanya Catherine seraya mengambil makanan yang dibawa oleh pembantu itu. "Nama saya Puspa, Nona," jawab pembantu itu. Sementara Catherine hanya mengangguk-anggukan kepalanya. "Puspa?" "Iya, Puspa, Nona," jawabnya. "Ya sudah, sekarang giliran kamu," ucap Catherine seraya menyodorkan makanan pada wanita itu. "Terima kasih, Nona," ucap Puspa. Lalu ia mengambil makanan secukupnya. Setelah itu mereka makan dalam keheningan. Di sebuah perusahaan besar, seorang presidir sedang tidak fokus dalam meeting hingga membuat semua orang yang ada di ruangan itu tercengang karena melihat tingkah aneh bosnya yang biasanya bersikap datar kini menjadi sosok yang berbeda. Devan terus mengembangkan senyumnya tanpa henti. "Maaf, Tuan," panggil Roy yang melihat Devan melamun sambil tersenyum-senyum sendiri. "Iya," jawab Devan terkejut karena panggilan Roy di dekat telinganya. "Fokuslah,"
Tuan. Jika tidak, maka Anda akan mengalami kerugian yang besar. Ucap Roy mencoba mengingatkan atasannya tersebut. Kalau begitu, rapat hari ini saya tutup, ucap Devan seraya beranjak dari tempat duduknya, lalu keluar dari ruangan tersebut. Semua karyawan yang ada di ruangan tersebut diam, karena mereka tahu betul risiko yang akan mereka alami jika berani membicarakan presidir Galaxy Corp tersebut. Setelah itu Roy juga keluar dari ruangan rapat yang diikuti oleh semua karyawan yang juga keluar meninggalkan ruangan tersebut. Saya sudah memperingatkan Anda, Tuan. Masih banyak wanita yang lebih cantik dan lebih segalanya dari Nona Catherine. Lebih baik Anda lupakan dia sebelum terlambat, ucap Roy dengan wajah datar. Keluar, sentak Devan. Roy pun keluar tanpa banyak kata. Pria itu pun menutup pintu ruangan atasannya dengan amarah yang membuncah. Roy mengunci pintu ruangannya, ia langsung mengacak-acak benda-benda yang ada di ruangan tersebut. Kenapa aku tidak terima Putri diperlakukan seperti itu, padahal aku tahu bahwa gadis bodoh itu juga tidak mencintai Tuan Devan. Apa benar hatiku sudah menjadi miliknya? Tanya Roy pada dirinya sendiri. Ah, teriak Roy seraya menabur kertas-kertas yang ada di atas meja kerjanya. Sementara di ruangan lain, seseorang juga merasa kacau karena ia mengetahui sesuatu yang ia dapatkan dari hasil penyelidikan Roy. Sekretarisnya tersebut sudah menyelesaikan tugasnya dan meletakkan hasil penyelidikannya di atas meja kerja Devan karena mereka harus meeting terlebih dahulu. Devan pun memutar berulang-ulang kali video yang ia dapatkan dari sekretarisnya tersebut. Tidak, ini tidak mungkin. Jadi benar, dia wanita yang kuambil mahkotanya pada malam itu. Tanya Devan pada dirinya sendiri, seraya memutar video itu berulang kali. Catherine tidak boleh tahu tentang hal ini. Aku tidak mau dia tahu kalau akulah yang telah menodainya dan menghancurkan hidupnya, ucap Devan dengan perasaan kacau. Devan pun segera menutup laptopnya dan beranjak menuju jendela ruangan. Ia menatap arah luar kantor. Kenapa harus aku yang menjadi penyebab penderitaannya, ucap Devan sendu. Maaf Kat, aku yang menghancurkan hidupmu. Aku pikir kau wanita malam pada waktu itu, tapi ternyata aku salah. Gumam Devan. Tring. Suara ponsel Devan berbunyi. Ia melihat sebuah pesan dari wanita pujaannya. Terima kasih. Isi pesan dari Catherine. Devan tersenyum. Apa kamu akan tetap seperti ini jika kau tahu tentang aku? Tanya Devan seraya menatap layar ponselnya.